Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pecahan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan biasa supaya kalian lebih mengerti. Nah, pertama-tama kita mengenali dulu. Kalau seperti ini, namanya kan kalau kita bacakan 4/8, yang mana bagian atas ini namanya pembilang. Yang di bawah ini bacanya penyebut. Ini masih pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Nah, selanjutnya untuk ke penjumlahan dan pengurangannya. Langsung saja Pak buat contoh penjumlahan pecahan biasa. Kita lanjutkan yang pertama. Pak buat contoh sini 2/7 ditambah 3/7. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, pertama kita melihat kalau ini namanya kan penyebutnya tadi kan penyebutnya dia angkanya sama. Jika penyebut angkanya sama, maka penyebutnya ini tidak perlu kita tambahkan menjadi 7 tambah 7. Karena kalau sama dia tidak ikut dalam penjumlahan. Jika penyebutnya sama, yang kita jumlahkan itu hanya yang pembilang. Jadi yang kita jumlahkan hanya 2 tambah 3 sama dengan 5. Baru penyebutnya berapa? Ya tetap 7 karena penyebutnya sama. Ya selesai. Yang kedua, Pak contohkan lagi. Sekali lagi. 5/8 tambah 2/8. Ini bisa kita langsung kerjakan. Penyebutnya pun sama kan Pak Kurban. Jadi hanya pembilangnya saja yang perlu kita jumlahkan. Berarti 5 tambah 2 berarti menjadi 7/8. Nah, untuk contoh ketiga, bagaimana seandainya kalau penyebutnya berbeda? Contohnya 2/3 tambah 1/6. Nah, kita melihat di sini apa yang beda. Yang bedanya adalah penyebutnya. Ini tidak bisa kita katakan menjadi 3/9. Itu salah. Yang pertama-tama kita lakukan kalau penyebutnya berbeda adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya supaya angkanya menjadi sama. Caranya bagaimana? Ini kalau cara mudahnya kita buat dulu, kita cari dulu kelipatannya. Lihat sebelah sini ya, kelipatannya. Berarti kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, dan lanjutnya. Baru satu lagi ada 6, ada 12, ada selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa angka mana yang sama? Bilangan berapa? Bilangan 6. Jadi inilah nanti yang menjadi penyebutnya. Nah, kita kemudian. Nah, sekarang 3 ini 6. Berarti 3 ini berapa kali supaya dia dapat 6? Berarti kan 3 kali 2. Karena ini kali 2, yang atas pun kita masukkan juga harus dikali 2 supaya sama. 6 ini tidak perlu kita rubah karena 6 ini yang mau kita cari. Jadi 6 ini tak perlu kita rubah. Karena ini yang di sini tadi memang 6 ini yang mau kita lingkari. Ya. Kemudian kita masuk. Baru 2 kali 2 ini kita masuk. Berarti 4/3 kali 2, 6. Baru kita tambah tulisan 1/6. Nah, sampai di sini penyebutnya sudah
sama. Kalau sudah sama tinggal kita hitung yang pembilangnya. 4 tambah 1 berarti menjadi 5/6. Itu contohnya. Apa coba lagi contoh yang lain, satu lagi. Contohnya nomor 4-nya. 3/4 ditambah 1/12. Ini kan tidak sama ya. Baru kita cari dulu kelipatannya. Coba perhatikan Pak Guru. Di bawah sini aja Pak buatnya. Kelipatan 4 kan 4, 8, 12. Yang di sebelahnya 12. Berarti kelipatan 4 untuk penyebutnya berapa? Nanti yang harus kita samakan ya menjadi 12. Berarti di sini 4 ini harus kali berapa supaya dapat 12? 1, 2, 3. Berarti sini 4 dikali 3. Atas pun juga harus kali 3. Ini tetap baru 3 kali 3 9 per 12 ditambah 1 per, sehingga penyebutnya sama, berarti menjadi 10/12. Nah, satu lagi. Itu masih contoh penjumlahan. Contohnya sini 2/4 tambah 2/3. Ini pun penyebutnya tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan kelipatan tadi. 4, 8, 12, 16 dan selanjutnya. 3-nya lagi 3, 6, 9, 12. Sudah ada ketemu. Berarti nanti penyebutnya harus, nah, baru di atas sini kita kali berapa di sini supaya dapat 12? 1, 2, 3. Berarti sini kali 3. Atas pun juga harus dikali 3. Yang 3-nya 1, 2, 3, 4. Berarti sini harus kali 4. Ini pun harus kali 4. Baru kita perkalikan. Kita 2 kali 3 sama dengan 6. 6 berarti per 4 kali 3 12 ditambah 2 kali 4 itu sama dengan 8 per 3 kali 4 sama dengan 12. Sampai di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama tinggal kita yang atas ini. Contohnya menjadi 14/12. Begitulah contohnya, dan seperti ini jugalah kalau kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Jika berbeda penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita lakukan penjumlahan atau pengurangan yang pembilangnya. Ya, sekian penjelasan dari Pak Guru. Kalau memang ada yang masih bingung, nanti bisa langsung tanyakan lagi sama Pak Guru di kolom komentar. Terima kasih.